Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Berita pagi hari ini terkait dengan menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, menulis itu menjadi bagian penting untuk upaya menuangkan ide dan gagasan. Secara cermat dan teliti tentu tidak lepas dari apa yang dibaca. Oleh karena itu, teman-temanku komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang usaha, upaya, strategi, dan teknik menulis bersama agar kita benar-benar tahu tentang bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan dalam kehidupan kita. Yang pertama, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, kita perlu tahu bahwa hidup ini memiliki banyak pengalaman. Hidup ini banyak cerita, hidup ini banyak sesuatu yang dirasakan dan juga banyak sesuatu yang dikenang. Oleh karena itu, membaca dan menulis itu menjadi bagian penting untuk bisa kita lakukan secara periodik dalam kehidupan kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kehidupan itu tidak lepas dari kesemestaan alam. Karena kesemestaan alam itu bagian rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan segala nikmat di dunia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pagi hari ini kita akan melihat pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dan kenang kembali bahwa Tuhan pun memerintahkan kita untuk membaca di surat Al-Alaq ayat 1, itu menjadi bagian penting bagaimana kita untuk membaca. Membaca sesuatu yang bisa dilihat, membaca sesuatu yang bisa didengar, membaca sesuatu yang bisa dirasakan, dan membaca segala sesuatu yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kalau kita lihat upaya membaca ini, bisa kita lihat dari membaca buku teks, membaca buku-buku yang lain, misalnya membaca buku ini, atau bisa juga membaca dalam berbagai dimensi, medianya juga bervarian. Kalau di era digital sekarang ini, membaca tidak hanya membaca dari buku teks, tapi bisa juga membaca dari media online. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana upaya kita untuk terus membaca. Maka bersama Lembaga Literasi Arfus Ratu Lisa dan juga Perpustakaan Ratu Lisa, kita turut serta bagaimana menumbuh kembangkan upaya kita untuk terus memasyarakatkan budaya menulis dan membaca. Maka selalu saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kenapa itu menjadi penting? Karena ini akan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan dalam segala situasi dan dimensi. Ketika kita menuangkan ide dan gagasan secara tertulis dari apa yang kita baca, tentu kita akan bisa melihat. Contoh, ini saya baca kumpulan puisi antologi puisi Sang Guru dan Dosenku, editornya Rini Agustina dan Dini Hajaviani. Kemudian ini menjadi bagian penting yang ditulis, ini puisi yang ditulis oleh Mbak Dwi Setiawinasih. Ini karya dosen dan mahasiswa dari Universitas dari IKIP Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, judulnya Rembulan. Cahaya sinar yang memancar, menyinari puing-puing atap di setiap sudut rumah, menyelip ke sela-sela ranting-ranting kehidupan, tertawa manja akan pelukan yang kau berikan. Rembulan, di saat ku duduk di pangkuanmu, terasa semua akan berubah menjadi surga. Pancaran yang membuat rindu teramat sangat akan kekasih yang belum sampai ke pangkuanku. Luar biasa. Jadi kalau kita membaca puisi ini, maka kita bisa memaknai teks, konteks dan konteks dari puisi ini. Rembulan, kita bisa membayangkan rembulan. Tapi bukan berarti kalau kita menafsirkan sebuah puisi itu terus kita menafsirkan secara tekstual saja, tapi sebenarnya ada makna kontekstual yang dibangun dari seorang penyair, yang dibangun dari seorang penulis. Jadi cahaya sinar yang memancar.
Cahaya sinar memancar ini betul-betul memberikan kontribusi yang nyata bagaimana cahaya sinar ini betul-betul saya selalu katakan jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari. Karena disitulah kekuatan kita akan memberikan kontribusi kepada umat di bumi ini. Karena apa? Kalau kita menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia, maka di situ kekuatan kita. Bahwa hidup kita akan bermanfaat, hidup kita akan maslahat. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, cahaya sinar yang memancar, menyinari puing-puing atap di setiap sudut rumah. Jadi sinar itu senantiasa akan masuk ke seluruh penjuru istana di mana kita berada. Menyelip ke sela-sela ranting-ranting kehidupan. Nih, jadi menyelimuti dalam segala situasi konteks kehidupan yang dijalani. Tertawa manja akan pelukan yang kau berikan. Wow, ini sungguh keren. Jadi betul-betul membahagiakan. Jadi tertawa manja akan pelukan yang kau berikan. Rembulan, rembulan, oh rembulan. Di saat ku duduk di pangkuanmu, nih, di saat ku duduk di pangkuanmu, terasa semua akan berubah menjadi surga. Terasa semua akan berubah menjadi surga. Pancaran yang membuat rindu teramat sangat. Pancaran yang membuat rindu teramat sangat. Akan kekasih yang belum sampai ke pangkuanku. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Keren, keren, keren. Jadi di sini betul-betul menyenangkan. Jadi menulis dan membaca itu bagian dari rekreasi cinta, rekreasi cerita, rekreasi inspirasi, rekreasi imajinasi, dan mampu memotivasi dan menggerakkan semua sendi agar kita senantiasa ceria. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca itu akan senantiasa membahagiakan hati dan pikiran, memantik harapan untuk senantiasa mampu menggerakkan sayap-sayap kita dalam berbagai dimensi. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, biasakanlah membaca setiap hari. Membaca meskipun mohon maaf 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, atau 1 paragraf, bahkan kalau bisa 1 halaman. Nah, cerna, nikmati, dalami, dan akhirnya menjadi kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Kalau perlu kita bagi. Maka disitulah kekuatan kita. Ketika kita sudah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, maka lakukan dengan 3M. Membaca, memahami, lalu membagikan. Lah, itu kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau kita memang belum bisa menuangkan ide dan gagasan secara tertulis, ya minimal membaca dulu lah. Membaca, jadi tidak hanya membaca WA, membaca status, membaca Facebook, tapi bagaimana kita membaca sesuatu yang berarti. Setelah kita pahami, kita implementasikan dalam kehidupan, lalu kita terapkan. Nah, kemudian kita bagikan kepada teman-teman kita. Kita bagikan kepada saudara, sanak famili, handetolan, sesuai profesi kita masing-masing. Nah, disitulah kekuatan membaca dan menulis. Disitulah kekuatan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus Tercinta. Nah, di sini seperti Istana Arfus Tercinta ini, ya, di mana kita bisa memantikkan harapan, imajinasi, motivasi, semangat bersama buku-buku yang senantiasa menjadi sahabat kita, bersama buku-buku yang selalu bercerita dengan kita, bersama buku-buku yang selalu memantikkan cinta dan harapan untuk kita. Itu tidak akan pernah berhenti. Setiap saat, setiap waktu, buku-buku ini akan menemani kita untuk bercerita, untuk berbagi, untuk menuangkan ide dan gagasan. Nah, disitulah perpustakaan Ratu Lisa akan senantiasa menjadi media bersama, menjadi media untuk belajar, menulis, dan membaca. Dan ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita memantikkan harapan, cerita, dan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mari kita senantiasa menggerakkan sayap, menggerakkan hati dan pikiran untuk belajar, menulis, dan membaca. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan akhirnya kita akan mampu menjadi teladan dalam menulis dan membaca. Disitulah keteladanan akan senantiasa meningkatkan motivasi dan imajinasi kita agar kita selalu berkreasi, berinovasi, dan senantiasa bisa menghasilkan karya-karya nyata dengan berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa. Di perpustakaan Ratu Lisa kita akan bercerita, di perpustakaan Ratu Lisa kita akan bercerita, bersama Arfus Ratu Lisa kita akan senantiasa
memanfaatkan buku-buku untuk membaca, buku-buku untuk bercerita, dan akhirnya kita menghasilkan karya nyata dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk buku, opini, ataupun karya-karya media cetak lainnya, sehingga itu akan membangkitkan semangat kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan lupa tetap semangat. Di masa COVID bukan berarti kita berhenti, kita harus bersemangat untuk bercerita kepada siapa saja, kepada anak-anak, kepada sanak famili, handetolan, kepada murid-muridnya yang guru, pada mahasiswanya yang dosen, kepada teman-temannya di kantor yang profesi di pemerintahan ataupun di kantor-kantor. Ini semua akan mengantarkan kita bahwa kita akan bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, senantiasa berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, agar kita senantiasa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bersama saya Muhammad Rohmadi di Perpustakaan Ratu Lisa, bersama Lembaga Literasi Arfus Ratu Lisa, ayo kita gaungkan, ayo kita berliterasi bersama Arfus Ratu Lisa. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga hidup kita akan bermanfaat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa untuk kita senantiasa bercerita dan berimajinasi dengan kata-kata luar biasa. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.